Baiklah, pidato ini akan dimulai pada hitungan 1, 2, dan 3. Bakat. Bakat merupakan hal yang hampir sama dengan hobi, di mana hal yang kita inginkan dan juga hal yang ingin kita lakukan, di mana merupakan suatu kebiasaan kita. Dan jujur, bakat ini biasanya dimiliki oleh setiap kalangan anak muda, baik itu pelajar dan juga para anak kecil yang sama-sama memiliki bakat atau hobi yang mungkin bisa menjadikan daya tarik tersendiri bagi diri dia terhadap potensinya sendiri. Dan dalam hal ini juga, saya ingin menegaskan suatu tanggapan yang telah diberikan oleh Dewan Juri yang terhormat. Saya ingin bertanggapan dengan kata-kata tersebut. Seharusnya bakat, di situ ada kata bahwa bakat bisa berkembang bahkan dengan uang yang minim. Jika sama-sama kita pikirkan dengan uang yang minim, bagaimana caranya? Bahwa di situ juga dijelaskan dengan uang yang minim ini bisa berdampak untuk potensi anaknya. Jika kita pikirkan, tidak ada untuk mengajarkan karya seni, yaitu karya seni rupa ataupun seni lainnya seperti biola yang telah disebutkan tadi, sesungguhnya memiliki biaya yang cukup mahal. Mungkin ada yang melakukan kursus biola ataupun lainnya, namun dengan kalangan dari sedang ke atas, bukan dari kalangan sedang ke bawah. Dewan Juri yang terhormat, dari hal itu juga kita sama-sama bisa berpikir bahwa sesungguhnya tidak ada sama sekali untuk kita berpikir karya seni rupa ini merupakan hal yang bisa dilakukan dengan minim biaya. Jika sama-sama kita ketahui dari data yang telah Anda cari, untuk ke biaya biola sendiri itu sekitar 850.000 per bulan. Bagaimana cara orang yang berkebutuhan dari sedang ke bawah itu mendapatkan uang yang lebih dari 850.000 ini? Kita tidak tahu dengan orang yang gajinya diibaratkan 1,5 juta per bulan, orang tuanya, dan anaknya ini ingin mengembangkan bakat dengan seni rupa ini. Hal yang paling cocok untuk hal itu adalah masalah otodidak, bukan masalah dengan uang yang minim. Itu tidak akan bisa melakukannya dengan uang yang minim. Wahai Dewan Juri yang terhormat, dan juga ruang gerakan ini di situ dijelaskan ruang gerakan yang masih luas seni rupa yang dipajang di tembok. Seni rupa yang telah dijelaskan yaitu seperti seni realisme, terus seni lukisan dan lainnya. Itu juga merupakan hal yang memiliki biaya yang sangat besar. Kenapa? Karena sekalinya kita ingin kursus tersebut itu bisa menghabiskan sekitar 1,2 jutanya per bulan. Jadi masalah untuk hal ini bukan masalah dari orang tuanya, melainkan finansialnya. Karena jujur, setiap orang tua pasti membebaskan seorang anaknya untuk berkembang mengenai dirinya. Bukan masalah berkembang. Tidak ada seorang orang tua yang memaksa anaknya untuk berkembang, namun dengan cara mengorbankan kehidupan keluarganya. Tidak ada yang seperti itu. Pasti orang tua ingin anaknya berkembang, namun dengan kehidupan mereka yang juga sama-sama terkoordinasi dengan les biola tersebut. Dan juga dijelaskan pada pasal 28C, di situ dijelaskan setiap orang berhak mengembangkan dirinya sendiri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, baik itu ilmu pengetahuan dan juga seni rupa. Tadi Dewan Juri sekalian bilang bahwa sesungguhnya kewajiban orang tua mendukung anaknya di bidang seni. Jika sama-sama kita pikirkan, dengan pasal ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Ini hanya hanya berhak, bukan mewajibkan. Jadi perlu dikoreksi lagi, sesungguhnya kewajiban itu bukan dimiliki oleh orang tua, tapi hanya sebuah berhaknya atau tidaknya seorang anak mengembangkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu orang tua hanya mendukung sebagai support system untuk mengembangkan minat terhadap seni rupa ini. Lalu di sini menjelaskan, tadi saya ingin bertanggapan mengenai orkes. Tidak semua orang paham mengenai orkes. Contohnya saya tidak paham mengenai orkes. Apa itu orkes? Sejujurnya orkes juga itu merupakan hal yang sering ditonton oleh rakyat yang bisa disebut dari sedang ke atas, bukan dari sedang ke bawah. Coba kalian tanya mengenai orkes pada orang-orang yang minim akan
kebutuhan finansial. Mereka tidak akan tahu apa itu orkes. Jadi tidak ada sangkut pautnya kewajiban seorang orang tua mendukung anaknya di bidang seni. Malahan itu adalah sebuah hal kewajiban atau hak dari anaknya sendiri untuk mengembangkan seni mereka yang telah ditanamkan pada dirinya. Oleh sebab itu, sama-sama kita pikirkan, sesungguhnya ini tidak sama sekali relevan dengan kebutuhan finansial kedua orang tua kita. Karena mungkin kita tidak akan egois, tidak akan benar-benar memaksa kebutuhan finansial orang tua kita, di mana yang tadinya mohon maaf kurang mampu, itu malah memaksa kehendak dirinya untuk tetap melakukan les-les untuk seni rupa dan juga berbagai seni. Wahai Dewan Juri yang terhormat, sesungguhnya itu ada hal yang sangat berat mungkin bagi kedua orang tuanya. Dan saya sebagai tim oposisi di sini benar-benar menjelaskan bahwa sesungguhnya ini adalah suatu hal setiap orang berhak, bukan menjadikan hal yang berkaitan tentang berhak itu menjadi suatu kewajiban. Itu salahnya kita terhadap pemikiran mengenai orang tua. Kita anggap orang tua ini sebagai orang yang berkewajiban akan diri kita. Ya, mereka memiliki kewajiban akan diri kita, namun tidak dengan kemajuan kita. Kemajuan kita itu dirasakan oleh diri kita sendiri. Hak kita untuk memajukan apa yang kita inginkan, baik itu bakat, baik itu hobi ataupun lainnya. Bukan masalah memaksa kedua orang tua kita untuk meleskan biola, untuk bermain orkes. Dan itu yang harus kita pikirkan. Oleh sebab itu, saya sebagai tim oposisi di sini benar-benar menjelaskan bahwa sesungguhnya hal ini tidak sama sekali bisa dianjurkan kepada orang tua. Karena telah dijelaskan sendiri pada pasal 28C. Di situ setiap orang berhak mengembangkan dirinya sendiri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, kita harus lebih berpikir lagi untuk ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.